Di era modern, hanya sedikit kekuatan yang mencapai tingkat superioritas politik seperti keluarga Rothschild. Mereka tidak hanya berhasil melewati setiap revolusi, pergantian rezim, atau krisis keuangan. Mereka hidup, ada bahkan mengarahkannya dari balik layar. Jika uang adalah darah perang, maka Rothschild adalah berudu, dan mereka selalu tahu dengan jelas pihak mana yang harus sedarah, bahkan untuk kedua belah pihak. Hal ini untuk memastikan bahwa hasilnya tidak sepenting waktu yang dibutuhkan dan hutang yang menumpuk. Di dunia yang akan menentukan kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui, keluarga Rothschild dan perang berdarah hampir berjalan beriringan, berdiri di kedua sisi selama awal abad ke-19. Ketika Napoleon Bonaparte bangkit, bersaing memperebutkan dominasi atas dan bawah, Rothschild hadir. Mereka berbagi tembakan antara Inggris dan Prancis dari tahun 1803 hingga 1815. Ini bukan hanya konfrontasi antara kedua kerajaan, tetapi juga peluang emas bagi mereka yang memahami bahwa setiap peluru yang terjual harus memiliki tagihan keuangan yang menyertainya. Saat di London Nathan Rothschild mendanai kadipaten dan wilayah Inggris, di Paris adik laki-lakinya James Rothschild memberikan kredit atas operasi pemerintah Prancis. Kedua belah pihak menerima uang dari perusahaan yang sama. Kedua pasukan tersebut disponsori oleh keluarga yang sama. Ketika perang di Waterloo berakhir, Rothschild tidak perlu merayakan pihak mana yang menang. Mereka sudah merayakannya. Inti dari akuntansi canggih Rothschild tidak terletak pada pemilihan pihak yang menang, namun pada strategi tidak memilih pihak manapun, tetapi memilih semua. Mereka jelas memahami aturan perang. Dalam politik, tidak ada musuh, yang ada hanya suku bunga dan jatuh tempo. Semakin lama perang berlangsung, semakin banyak negara yang terlilit utang. Mereka harus lebih bergantung pada uang yang disediakan Rothschild. Dalam konteks itu, mereka berdua adalah sponsor, kreditor, dan pihak yang memilih dari segalanya. Mereka tidak perlu membuat perjanjian damai, cukup menandatangani kontrak kredit. Perang Crimea, 1853-1856, adalah contoh bagus lainnya. Dalam perang ini, antara Kekaisaran Rusia dan Aliansi Inggris, Prancis, dan Ottoman, baku tembak menghabiskan banyak uang di seluruh Eropa. Setiap orang menyediakan sebagian besar uang untuk pertunjukan ini. Menunggu keuntungan adalah keluarga Rothschild. Secara khusus, cabang Prancis dan cabang Inggris memberi Kesultanan Utsmaniyah sejumlah uang untuk memodernisasi angkatan bersenjata, dan mereka mendanai Inggris dan Prancis untuk menjalankan kampanye militer di semenanjung Crimea. Tempat lain bagi darah mengalir dalam politik adalah membiarkan uang mengalir ke brankas Rothschild. Sejak Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, peran Rothschild tidak lagi langsung seperti pada abad ke-19, namun pengaruhnya masih jelas dan mendalam. Banyak pihak independen menyatakan bahwa mereka berada di balik pendanaan partai-partai, terutama Inggris, Prancis dan Amerika Serikat, untuk menjaga tatanan keuangan yang menguntungkan lembaga perbankan swasta. Sebab, jika Jerman memenangkan perang, salah satu hal pertama yang akan dilakukan baru adalah menasionalisasi sistem perbankan dan menghilangkan sumber daya plutokrasi internasional. Fasisme, dengan sifatnya yang otoriter dan berwawasan ke dalam, merupakan ancaman langsung terhadap kerajaan keuangan internasional, yang hidup dengan memindahkan modal melintasi batas negara dan mengeksploitasi utang publik dari pemerintahan demokratis. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak mengeksploitasi sumber kredit dari lembaga keuangan yang berafiliasi dengan Rothschild, mereka diam-diam mengalir ke tentaranya, terutama dalam kampanye untuk mengeksploitasi Afrika. Di halaman, mereka terus berperan sebagai akuntan tidak resmi untuk perjanjian keuangan internasional, seperti sistem buku setelah Perang Dunia Kedua. Di sini, keluarga Rothschild tidak perlu muncul di peta. Mereka hanya perlu memberitahu siapa yang memegang ibu kota dalam sekumpulan, dan dengan demikian membentuk kembali perekonomian Eropa yang komprehensif pada periode pasca perang. Semua ini menghasilkan kesimpulan sederhana. Rothschild tidak memihak dalam perang. Mereka berdiri di atas perang. Mereka tidak menyukai perdamaian, tetapi juga tidak mempromosikan perang. Bagi mereka, keduanya hanyalah kondisi untuk pasar. Perang adalah panen di mana aset dijual, pemerintah membutuhkan modal, dan utang publik membengkak. Dan perdamaian adalah musim investasi di mana mereka meraup keuntungan dari aset, rampasan perang, kebijakan moneter, dan penataan ulang kekuasaan. Dalam setiap skenario, mereka menang. Penting juga untuk ditekankan bahwa tidak ada negara yang dapat berdiri di luar pengaruh menguntungkan ketika memasuki perang tanpa penghargaan dari dinasti pada zaman tersebut. Bagi pemerintahan demokratis modern, membiayai perang selalu menjadi beban anggaran yang sangat besar. Dan pada saat itulah Rothschild tampil sebagai penulis tagihan terhebat. Sebuah RUU yang tidak hanya mencakup bunga, tetapi juga kontrol pasca perang. Saat ini,
Ketika perang bukan lagi invasi klasik tetapi konflik finansial, perang dagang, perang teknologi, metode manipulasi, Rothschild juga telah berubah. Tidak ada lagi mendanai amunisi, tetapi mendanai sistem pembayaran. Bukan meminjam untuk berbelanja, tapi berinvestasi langsung pada perusahaan yang mengendalikan data. Esensinya tidak bisa diubah. Merekalah yang masih menghargai permainan. Meski aturan mainnya sudah berubah. Dan satu hal yang pasti selama 3 abad terakhir adalah bahwa pada awal perang, terdapat hutang. Dan yang paling atas adalah utang, ada Rothschild. Bukan untuk mengakhiri perang, tapi untuk memastikan bahwa ketika perdamaian meningkat, hanya merekalah yang mendapat keuntungan. Rothschild dan perang komunal. Pergantian rezim tidak hanya bersifat politis tetapi juga finansial. Tanah komunal dibanjiri dengan minyak, agama dan amunisi, yang telah menjadi jangkar permanen politik global selama berabad-abad. Namun, di balik pemberontakan, kampanye perubahan rezim, dan intervensi militer, media melukiskan bendera demokrasi. Selalu ada lapisan realitas dingin. Dalam perebutan, pengendalian sistem keuangan, dan para pemimpin Baghdad, Chipotle atau Damaskus, ada nama yang meski tidak pernah muncul secara resmi, selalu dicurigai sebagai pihak yang memimpin. Itu Rothschild. Tidak sulit untuk melihat persamaan antara 3 negara yang terkena intervensi militer langsung dari Barat, Irak, Libya dan Suriah. Artinya, ketiganya pernah memiliki bank sentral independen dan bukan bagian dari jaringan keuangan global yang dikendalikan oleh Rothschild dan sekutu baratnya. Ini adalah bukan suatu kebetulan. Karena di dunia di mana mata uang adalah senjata strategis, negara manapun yang menolak untuk interkoneksi dengan lembaga keuangan global, yaitu menolak untuk bertransformasi setelah keuangan, utang, kredit, dan pasar bebas gaya barat, dianggap sebagai hambatan bagi sistem. Mari kita mulai dengan Irak. Sebelum diinvasi pada tahun 2003, Irak di bawah Presiden Saddam Hussein adalah salah satu dari sedikit negara yang menghentikan perdagangan minyak dalam USD dan beralih ke euro. Sebuah langkah yang dianggap sebagai deklarasi perang tidak langsung terhadap sistem petrodolar yang dikendalikan oleh bank-bank AS dan Barat. Yang lebih penting lagi, Bank Sentral Irak masih independen. Mereka tidak membuka pasar keuangan terhadap aliran modal Barat dan tidak bergantung pada kemajuan dari Dana Moneter Internasional, IMF, atau Bank Dunia, WB. Setelah rezim Saddam Hussein digulingkan, salah satu tindakan pertama pemerintahan baru yang disponsori AS adalah mereformasi sistem keuangan, membuka bank sentral untuk perusahaan konsultan Amerika dan Inggris, dan merestrukturisasi. Tentu saja, bersamaan dengan itu muncullah partisipasi, dana keuangan, perusahaan minyak dan gas, dan bank yang memiliki hubungan tidak langsung dengan jaringan Rothschild. Libya adalah kasus berikutnya. Sebelum tahun 2001, Libya di bawah Gaddafi tidak hanya mengendalikan bank sentral dengan ketat, tetapi juga memiliki rencana berani untuk menciptakan mata uang emas bersama untuk Afrika yang disebut Dina Emas, untuk memutus ketergantungan pada franc CFA yang dilindungi oleh bank-bank Perancis dan Afrika. Jika rencana ini berhasil, sistem keuangan Afrika akan dirampok dari pengaruh organisasi seperti IMF atau Bank Dunia, dan tentu saja mengancam keluarga yang telah mengarahkan keuntungan global selama ratusan tahun. Dan, sesuai keinginan, segera setelah itu, Gaddafi pun selesai. NATO mengebom Libya dan rezim tersebut runtuh. Bank Sentral Libya dihidupkan kembali dalam kerangka ganda dengan pengawasan internasional, dan mereka lebih terbuka terhadap aliran modal Barat. Yang dimaksud dengan gender adalah dukungan finansial. Sekali lagi, sistem keuangan tidak di tangan rakyat Libya namun dibangun kembali sesuai dengan standar kelompok perbankan internasional. Dan Suriah adalah korban berikutnya dalam buku ini. Sebelum Perang Saudara yang panjang, Suriah adalah salah satu negara langka di Timur Tengah yang tidak memiliki kehadiran bank asing dan tidak mengizinkan privatisasi bank sentral. Pemerintah Suriah sepenuhnya mengendalikan kebijakan moneter, tidak bergantung pada utang luar negeri, dan seperti Irak, memiliki sejarah mentransfer sebagian dari pendapatan minyaknya ke mata uang selain USD. Ketika perang pecah, kelompok pemberontak yang didukung Barat dan negara-negara regional memberi makan banyak tanah. Analis internasional telah menunjukkan hubungan antara perusahaan energi dan ban minyak dengan sumber daya. Yang berasal dari Eropa, beberapa di antaranya hanya memiliki kontak dan dana investasi yang pernah didukung oleh Rothschild dan kelompok kepentingan di wilayah tersebut. Di pagi hari, Perang Suriah, meskipun tidak ada bukti hukum langsung mengenai keluarga yang mensponsori Perang Keuangan Timur Tengah,
Kasino keuangan memiliki kontak tidak langsung dari dana dan skema strategis setelah kekalahan militer. Peristiwa selalu mengarah pada hasil yang sama. Pembangunan kembali sistem perbankan nasional menurut model Barat, model darah, dan keluarga keuangan klasik yang dirancang lebih dari 1 abad yang lalu. Dan pertanyaan lebih besar yang muncul adalah, haruskah kebijakan perubahan rezim tidak hanya menjadi murni strategi geopolitik namun juga alat untuk menerapkan kembali struktur keuangan global? Dan jika negara-negara seperti Irak, Suriah, karena Suriah pernah ada sebagai lubang dalam peta keuangan global, maka fakta bahwa negara-negara tersebut runtuh dan dibangun kembali menurut model perbankan sentral yang dipengaruhi oleh Barat. Mungkin itu bukan akibat kebetulan dari perang melainkan hasil yang tidak dapat dihindari dari kampanye keuangan murni. Karena dalam perang saat ini, tidak perlu mengirimkan pasukan untuk menduduki tanah, cukup mengandalkan bank sentral. Menulis ulang aturan permainan keuangan, dan menggunakan IMF sebagai cap legalisasi sudah cukup untuk mengeksploitasi seluruh negara selama 100 tahun ke depan. Dan keluarga Rothschild, seperti biasa, tidak perlu muncul di depan mata, tetapi karena mereka hadir dalam cetak biru kekuatan sebelum balon meledak. Rothschild dan semut bertopeng 3 dengan kekuasaan absolut, Illuminati. Ketika ideologi revolusioner dikawinkan dengan uang Wall Street. Pada tahun 1776, bersamaan dengan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat di Bavaria, Jerman, terdapat sebuah organisasi rahasia yang didirikan dengan ambisi yang sama besarnya. Masyarakat Illuminati juga dikenal sebagai orang-orang yang tercerahkan. Pendirinya adalah Adam Weishaupt, 1766, seorang transformasi. Seorang pemikir radikal dengan pola pikir menghancurkan institusi yang sudah mapan seperti kerajaan, gereja, dan agama yang menindas. Cita-cita progresif membutuhkan apa yang tidak dimiliki oleh setiap revolusioner, yaitu uang. Dan saat itulah Maya Amschel Rothschild muncul. Ada banyak dokumen arus utama dan cendekiawan independen yang menyatakan bahwa Maya adalah salah satu sponsor pertama dan terbesar Adam Weishaupt. Alasannya karena mereka punya tujuan yang sama. Meski berbeda titik tolak, yakni mengendalikan dunia, bukan dengan senjata, melainkan dengan ide, informasi, dan keuangan. Weishaupt ingin membebaskan masyarakat dari tahayul dan kekuasaan terpusat. Rothschild ingin mengganti dinasti-dinasti yang sudah ketinggalan zaman, menghadirkan sistem di mana pemainnya adalah orang-orang yang menggiling aturan. Dan seperti perkawinan gelap, ideologi revolusioner bergandengan tangan dengan keuangan perbankan, menciptakan aliansi yang konsekuensinya masih negatif dan mendasar hingga abad ke-21. Menurut teori konspirasi dan bahkan jejak samar dalam sejarah, Illuminati hanyalah wajah ideologis yang memprakarsai gerakan seperti hak asasi manusia, revolusi borjuis, dan sekularisme. Dan Rothschild adalah wajah keuangan, memberikan semua kekuatan, perlindungan finansial, dan manipulasi dari balik layar. Kematian raja-raja, bubarnya kapitalisme global, pembentukan bank-bank sentral, dan penghapusan batas-batas antara agama, politik, dan keuangan dapat dilihat melalui lensa hubungan suram antara kedua kekuatan ini. Hal istimewanya adalah baik Illuminati maupun Rothschild menghilang di sekitar setelah hukum publik dan saat ketika mereka berada yang terkuat. Illuminati dibubarkan setelah beberapa dekade, namun banyak cabang simbolis dan pemikiran yang diduga dilarutkan menjadi jaringan seperti masyarakat fokus, organisasi ilmiah global, dan bahkan sistem media barat. Sementara itu, Rothschild terus meningkatkan aset, memperluas sistem perbankan, dan bersembunyi dari semua peringkat miliarder. Atau apa? Jika Illuminati sudah larut ke dalam dunia modern, lalu siapa yang memeliharanya? Menit-menit di mana Rothschild mendirikan kekuasaan dunia secara tenang sejak pertengahan abad ke-20. Ketika Perang Dunia menyebabkan ketidakbertuhanan mengamuk dan Amerika muncul sebagai negara adidaya yang tidak dapat diperdebatkan, kebutuhan akan forum global rahasia mulai terbentuk dan dibangun. Asosiasi Bilderberg lahir. Pertama kali pada tahun 1951 di Hotel Bilderberg, Belanda. Di masa lalu, tuntutan hukum biasa seperti ini secara palsu mengumpulkan tokoh-tokoh berkuasa dan terpercaya di bidang keuangan, politik, militer, dan media. Namun, poin khusus tersebut bukan pada daftar tamu, melainkan pada daftar tersebut tidak pernah sepenuhnya dipublikasikan. Dan dalam daftar tanpa nama itu, Rothschild seharusnya memiliki posisi khusus. Tidak perlu pidato, tidak perlu gelar resmi. Namun, pengaruh dari keluarga Rothschild
seharusnya meresap ke dalam struktur konferensi ini seperti darah merembes ke dalam tanah. Setelah tahap baru, peneliti independen dan mantan anggota senior telah menghadiri banyak keputusan penting, mulai dari memilih presiden, dari mendukung calon perdana menteri, hingga membuat kebijakan moneter, guru hebat, semuanya akan dibahas di sini. Di antara mereka, dana keuangan dan bank yang berafiliasi dengan keluarga Rothschild selalu memiliki suara terberat karena mereka tidak hanya memegang uang, mereka juga memiliki hutang. Salah satu trik khusus dari konferensi Bilderberg adalah menyaring kekuatan-kekuatan baru. Ahli teknologi super, miliarder, pemimpin cerdas manapun dengan potensi, sikap untuk menjadi egois, semuanya diundang ke sini. Bukan untuk berbicara, tetapi untuk diamati. Mereka yang cocok dan taat akan didukung untuk maju. Mereka yang di luar zona kendali akan dikeluarkan dari sistem pendukung global. Begitulah cara keluarga Rothschild, melalui jaringan konferensi rahasia mereka, mengendalikan kekuasaan tanpa muncul di surat kabar manapun. Contoh yang khas adalah gelombang teknologi hijau, transisi energi, atau kebijakan ESG, lingkungan, sosial dan tata kelola. Di balik kampanye ESG global tersebut terdapat dana keuangan yang mengendalikan ratusan miliar dolar. Karena Rothschild memegang saham atau mempunyai hak veto. Berpura-pura bahwa visi masa depan sebenarnya adalah strategi keuangan yang membentuk pasar. Mereka yang mempromosikan masa depan, mengubah pertanyaan, hanyalah alat untuk menarik konsensus massa. Ubah Bilderberg menjadi teater populer di mana perintah kekuasaan ditulis sebelum dunia, secara tidak sengaja, berjalan ke arah yang diinginkan. Freemason dan simbol ketika hari menyembunyikan sejarah berdarah dingin. Sejak lama, keluarga Rothschild telah dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan masyarakat inti Freemason. Ini adalah organisasi semut dengan sejarah ratusan tahun. Terkenal dengan struktur rahasia, piramida, simbol mistik, dan filsafat yang mengedepankan kebijaksanaan, kekuatan, dan kontrol. Meskipun tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Jejak Freemason jelas hadir dalam struktur, logo, dan nilai operasi Rothschild sedemikian rupa sehingga, tanpa sepengetahuan, para peneliti menyebutnya sebagai cabang keuangan dari masyarakat fokus. Lihatlah simbol 5 panah di lambang keluarga Rothschild. Itu mewakili 5 putra Mayer Amschel Rothschild, yang dikirim untuk menjaga 5 pusat keuangan Eropa. Namun, di luar makna aslinya, simbol ini juga menyerupai struktur piramida, sebuah model yang familiar dari Freemasonry. Selain itu, simbol bermata totaliter, simbol terkenal lain dari pusat, juga muncul di bangunan, tanda, dan barang yang berhubungan dengan Rothschild. Tidak hanya itu, cara Rothschild merancang struktur kekuasaan, keluarga juga memiliki tanda Freemason. Itu adalah bertingkat, rahasia, ritual, dan kontrol absolut. Dari pusat, setiap cabang keluarga bertanggung jawab atas suatu wilayah, tidak intervensi silang, dan semua beroperasi dengan sistem aturan yang tidak pernah tertulis dalam undang-undang, tetapi setiap anggota harus sepenuhnya mematuhi. Struktur ini tidak berbeda dengan cara kerja Freemason, sebuah masyarakat rahasia global di mana identitas dan peran dari anggota berpangkat tinggi utama disembunyikan dari cahaya publik. Tidak berhenti di situ, dengan bank-bank Rothschild, mereka sering memilih arsitektur klasik seremonial, seringkali menempatkan pemiliknya di seberang pusat kekuasaan. Seperti Bank of England, Bank Sentral Eropa adalah simbol kekuasaan yang bersih, yang digunakan oleh perkumpulan rahasia kuno untuk secara diam-diam menegaskan dominasi. Karena bagi mereka, kekuasaan tidak perlu dideklarasikan, cukup hadir. Meskipun tidak pernah ada bukti hukum yang pasti bahwa Rothschild adalah seorang Freemason atau sebaliknya, tumpang tindih antara simbolisme, struktur, filsafat, dan sejarah membuat tidak mungkin bagi peneliti untuk menyingkirkan kemungkinan tersebut. Banyak teori konspirasi bahkan menyatakan bahwa Rothschildlah yang mensponsori cabang-cabang pusat tingkat tinggi sebagai cara untuk mengendalikan ideologi, budaya, dan elit politik ke depan. Singkatnya, ideologi Illuminati, ideologi Bilderberg, struktur dan ritual Freemason, dan keuangan Rothschild. Keempat entitas ini bukanlah 4 entitas terpisah, tetapi 4 sisi pudar dari mekanisme kontrol transabad. Dalam mekanisme itu, keluarga Rothschild bukan sekadar pihak yang memegang uang, merekalah yang menahan pintu menuju kegelapan dunia. Dan begitu Anda melangkah melewati pintu itu,
semua yang Anda ketahui tentang kebebasan, demokrasi, pasar, atau ideologi hanyalah puncak dari gunung es yang dibentuk Rothschild 3 abad lalu. Ketika kekuasaan menjadi tidak terlihat, Rothschild masih tetap hadir. Keluarga Rothschild bukan sekadar sebuah kerajaan finansial. Mereka adalah pelayanan yang hidup dan jawaban terhadap kekuatan supranasional, pemerintahan super, dan media super selama lebih dari 300 tahun kebesaran. Mereka membuktikan bahwa kekuatan sebenarnya tidak terletak pada tahta, lambang, atau gelar, tetapi pada kemampuan untuk mengendalikan uang dan dengan demikian mengendalikan nasib dunia. Namun, mengendalikan Rothschild yang lebih menakutkan daripada kerajaan manapun dalam sejarah manusia adalah kemampuannya untuk menyembunyikan dengan sempurna di dalam sistem yang mereka proyeksikan. Mereka tidak perlu tampil di media karena mereka mengendalikan media. Mereka tidak perlu mencalonkan diri atau berkuasa karena mereka mensponsori orang-orang yang mencalonkan diri dan berkuasa. Mereka juga tidak perlu buka mulut untuk berbicara karena mereka memiliki organisasi yang dapat membentuk opini publik, kebijakan, dan ideologi di tingkat global. Dan itulah sebabnya, setiap usaha untuk menemukan kebenaran tentang keluarga ini tetap selamanya dalam sikap yang samar-samar, melihat ke atas dalam bayangan yang menghilang di setiap langkah. Rothschild berada di pusat dari serangkaian pertanyaan yang belum terjawab, dari peran dalam Perang Dunia, krisis keuangan, hingga intervensi rahasia dalam konferensi rahasia, Bilderberg atau koneksi dengan Illuminati dan Freemason. Tumpang tindih antara realitas, dokumen, hipotesis, dan hipotesis membuat segala usaha menggali kebenaran berubah menjadi kesulitan. Namun, dalam kegelapan itu, ada beberapa hal yang tidak dapat disangkal. Setiap kali dunia berubah, setiap kali rezim runtuh sehingga informasi baru terbentuk, selalu ada jejak Rothschild. Mengikuti pukulan belakang dan apa yang paling menakutkan bukanlah apa yang telah mereka lakukan, tetapi bahwa mereka masih ada dengan pengaruh yang meresap dalam struktur keuangan pasca modern, pasar, dan saham, hingga konferensi rahasia, sesi terpisah, dan bahkan data perilaku. Mereka tidak menentang perubahan, menyerah, mensponsori untuk perubahan untuk memastikan mereka selalu menjadi penerima manfaat. Setiap kali tatanan dunia runtuh, ia diam-diam berbentuk menjadi tatanan baru. Tidak perlu deklarasi, tidak perlu tepuk tangan, dan tidak perlu bendera nasional. Dan mungkin inilah bentuk kekuasaan yang paling menakutkan. Kekuasaan tidak perlu muncul, tetapi tidak seorang pun dapat melarikan diri. Ketika prinsip-prinsip nasional masih harus dipelajari secara diam-diam untuk menentukan kekuatan ekonomi. Ketika organisasi global masih perlu mengumpulkan modal untuk bertahan hidup dan ketika sistem informasi masih didominasi oleh platform dengan ketakutan obsesif terhadap pengetahuan, maka Rothschild masih ada sebagai telepon dari model sistem globalisasi. Pada akhirnya, Rothschild bukan lagi nama keluarga. Ini adalah metafora untuk lapisan kekuatan total yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Jika hukum tidak bisa menuntut dan sejarah, sekalipun sengaja mengabaikan kekuasaan, tidak bisa menghapus di dunia yang tampaknya bebas dan transparan, maka keduanya adalah bukti hidup bahwa kekuasaan yang sesungguhnya tidak pernah membutuhkan cahaya. Ia hanya memerlukan penyerahan dalam keheningan.